Baik, hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Siapa yang tidak masuk? Mbak Dina, kenapa Mbak Dina tidak masuk? Demam itu apa toh? Panas, badannya panas. Sebelum pelajaran dimulai, nanti kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ayo dipimpin oleh Randika. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih ya. Mari kita lanjutkan dengan membaca surat pendek. Ayo kamu baca surat apa? Coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Sebelumnya anak-anak melakukan apa saja? Mandi. Apakah sebelum mandi itu kan anak-anak sudah bangun jam berapa? Jam 4. Ya, jam 4. Kok berarti tidak langsung mandi apa langsung mandi? Tidak, berarti apa dulu? Sebelum sholat apa dulu? Wudu terlebih dahulu. Maka berwudu dengan sempurna. Terus sholat apa namanya yang di pagi hari? Sholat subuh. Setelah itu selesai sholat subuh terus apa? Mandi. Terus apa lagi? Merapikan tempat tidur, pakai masker jangan lupa. Kita harus menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Apalagi sekarang adalah masih musim COVID-19, kita harus ekstra hati-hati. Kemarin anak-anak seminggu yang lalu sudah ketemu Tuhan, tidak terasa sudah ketemu lagi ya. Kemarin kita membicarakan materi tentang apa? Asmaul Husna. Yang kemarin sudah dipelajari apa saja? Berapa Asmaul Husna? Sekali. Anak-anak sudah paham semuanya? Sudah paham. Berikutnya mempelajari tentang mengenal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita lihat di layar. Ya, 1. Setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menyatakan adanya kitab-kitab suci sebagai implementasi rukun iman dengan iman. Yang kedua, setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu membuktikan sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya dengan benar. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan yang diberikan oleh guru, peserta didik akan dapat menjelaskan cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Yang keempat, setelah menyimak penjelasan yang diberikan oleh guru, peserta didik akan mampu menyebutkan nama-nama kitab dan rasul-rasul yang menerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tepat. Yang kelima, setelah berdiskusi, peserta didik akan dapat mengaitkan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman dengan tepat. Yang keenam, setelah berdiskusi, peserta didik akan mampu menyimpulkan makna diturunkan
diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman dengan benar. 7. Setelah tanya jawab, peserta didik mampu menunjukkan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman dengan benar. 8. Setelah diskusi, peserta didik diharapkan dapat melakukan tindakan yang mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan dengan benar. Anak-anak, setelah kita tahu tujuan pembelajaran pada hari ini, ya, di antaranya nanti kita akan dikenalkan tentang kitab-kitab Allah, ya. Ini, bisa anak-anak lihat. Allah menurunkan ada berapa kitab suci? 4 kitab suci, yaitu 1 yaitu kitab Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud. Iya. Terus yang kedua yaitu kitab Taurat. Diturunkan kepada Nabi siapa? Musa. Betul sekali. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab Al-Quran itu sudah kitab yang sudah disempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Sekarang mari kita lihat dan pahami tayangan video di layar. Ya, nanti kan boleh yang musiknya menghadap ke sana, dia datang ke sini nggak apa-apa. Ya, boleh menghadap ke sana. Ya, dilihat dan dipahami. Ya, nanti akan ada pertanyaan. Ya, sekarang. Ya, Arif menghadap ke sini, Arif. Ya, nanti lihat ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak yang soleh dan solihah. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bermanfaat dunia dan akhirat, mari kita buka dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, materi kita hari ini adalah mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitabnya dengan subtema mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib mengenali kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya, karena mengenali akan menumbuhkan keyakinan, dan keyakinan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umat manusia beriman kepada kitab Al-Quran
dan kitab-kitab lain yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Anak-anak, bagaimana ya cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Caranya dengan meyakini kitab suci adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Kitab suci merupakan pedoman hidup umat manusia, berisi ajaran yang harus dilakukan serta larangan yang harus ditinggalkan. Kitab suci menuntut dan mengatur cara kita bersikap serta berperilaku agar selamat dan bahagia hidup di dunia dan akhirat. Ada 4 kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diketahui oleh setiap orang yang beriman. Keempat kitab suci tersebut telah diturunkan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya, yaitu 1. Kitab Taurat, 2. Kitab Zabur, 3. Kitab Injil, 4. Kitab Al-Quran. Setelah anak-anak melihat video tadi, apa saja yang perlu ditanyakan? Anak-anak mendapatkan apa saja tadi tentang video tadi? Mengenal kitab-kitab Allah. Nah, ada berapa? 4. Kitab apa saja? Kitab Taurat. Sekarang mari kita lihat di layar. Baca itu, Pak. Ayo dibaca bersama-sama. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya, perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan hambanya mengimani Al-Quran dan kitab lainnya, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu iman ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa hukum yang diberikan kepada nabi dan rasul. Kitab tersebut yaitu 1. Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sekitar abad 12 sebelum Masehi di daerah Mesir dan Israel. 2. Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika
Teksnya kelihatan apa tidak? Kelihatan. Nama-nama kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, berikutnya. Ya, Al-Quran mempunyai beberapa nama sebagai berikut. Nama lain dari Al-Quran itu ada 6. Dan akan ditulis Al-Quran mempunyai beberapa nama, itu ditulis ya. Al-Quran mempunyai beberapa nama sebagai berikut. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa. Ya, jangan sampai kelibatan. Kenapa laki kok titik salah? Ya. Al-Quran mempunyai sudah betul. Dihapus. Ya, nulis Alkitab itu kitab itu pakai B, tidak pakai P. Kitab sudah selesai? Sudah ya. Coba Bu Al bertanya ya, dari tayangan yang ada di layar tadi ya, coba anak-anak sudah membaca kan? Sudah mencatat? Sudah, diantaranya yaitu Allah menurunkan berapa kitab suci? 4. Apa saja? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Sekarang anak-anak sudah berkelompok ya, Bu Al akan memberikan tugas yaitu seperti biasanya, yaitu diberikan lembar LKPD atau lembar apa? LKPD? Lembar kerja peserta didik. Ini nanti akan diberi 2 LKPD ya. Ini saya dapat satu-satu semua, tapi dikerjakan berkelompok. Jadi salah satu
ya. Soalnya saya bagi semua, dapat semua, tapi kalau yang mengerjakan satu dikerjakan berkelompok, nanti bersama-sama ya. Didiskusikan, ya. Didiskusikan masing-masing kelompok. Sini siapa yang mau mewakili? Oh iya, terima kasih soal ya. Sudah dapat semua soalnya? Sudah. Nanti yang kedua nanti dapat ini, ya. Nanti soal bagikan sekalian di sini nanti dikerjakannya. Dapatkan ini ya. Nanti yang kedua ya. Nah sekarang dikerjakan, ya. Ya didiskusikan. Ini bukan mengerjakan sendiri tapi didiskusikan berkelompok. Ayo. Yang nomor 1 sudah berkelompok. Terus yang kedua, yang kelompok mendiskusikan tentang pengertian kitab Allah. Ya, ditulis saya pengertian kitab Allah itu apa saja di sini. Kamu boleh kalau nggak tahu jawabannya, boleh cari, tidak harus di buku atau di tayangan tadi. Boleh pada sumber lain, ya misalnya dulu ada buku paket, ya ada buku agama, silakan dibuka, boleh dicari, ya silakan dikerjakan, ya boleh dikerjakan bekerja sama. Reza beruntung kayak bekerja sama ini berempat. Jawaban ini yang A ini apa jawabannya? Pengertian kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertiannya apa? Ditulis saya dirembuk bersama-sama, Yufa. Ayo, ini semua harus berdiskusi mengerjakan soal bersama. Ayo coba mencari jawabannya ya. Yang A jawabnya apa, yang B apa dan seterusnya ya. Yuk Pak, yuk kerja, yuk berembuk berdiskusi. Ayo menemukan apa saling berkomunikasi antar teman sekelompok. Yang A, pengertian kitab Allah. Ayo dijawab, tulis itu denganmu Nabil. Ayo. Kitab Allah adalah, ayo tulis dirembuk. Terus yang di sini juga ditulis. Kitab Allah adalah, ayo ditulis. Ya, langsung jawabnya saja, tapi tujuannya diikutkan ini, misalnya ini, kita pengertian kitab Allah. Jadi kitab Allah adalah. Jadi pada di layar pasti juga ada ya ingat-ingat. Reza ikut membantu mengerjakan tugas Randika yang menulis di kartu. Nah, sudah betul ya Pak, betul. Aura juga membantu. Aura juga membantu. Sihan juga membantu. Jangan diam saja. Jessica dibantu dalam mengerjakan tugas. Kemudian kita bawa di ulangan. Kita bawa adalah Reza sudah menemukan jawabannya. Yang menemukan sampaikan kepada Randika. Sampaikan sampai mendapat jawaban yang benar. Yang ketiga ditulis soalnya biar nanti kalau disuruh menjawab biar mudah. Nama Nabi Rasul yang menerima kitab Allah. Yang nama C. Nama Nabi atau Rasul tulis ini. Ya dibantu Randika. Satu Nabi siapa, dua Nabi siapa, tiga Nabi siapa, empat Nabi siapa.
Andika sampai yang itu, sampai yang 4 ya Andika. Nah, terus yang 4 siapa? Nanti siapa? Ya Andika, yang 4 Nabi. Bukan Nabi? Nabi Isa. Ya, juga. Sudah diperhatikan. 4 Nabi. Baik, ya Ratu siapa? Jessica maju, Jessica, ayo. Sudah. Baca. Ya, dibaca jawabannya. Nah, didengarkan yang kelompok sini juga mendengarkan hasil pekerjaan dari LKPD yang pertama tadi dari kelompok yang putri. Ayo, yang keras dibaca, Jessica. Dengarkan, Randika, Nabi, perhatikan dulu. Pengertian kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah adalah firman Allah yang diturunkan pada Rasulnya. B. Nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Kitab Taurat. 2. Kitab Zabur. 3. Kitab Injil. 4. Kitab Al-Quran. C. Nama-nama Nabi Rasul yang menerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad. D. Cara beriman. Oh iya, Bapak terpegang, gimana tanggapannya? Gimana? Bagus, sudah betul apa belum menjawabnya? Betul. Sekarang gantian yang kelompok putra. Ayo, ya sudah yang sudah dijawab saja di laporkan teman yang lain, kelompok yang lain biar tahu. Ya, yang keras Andika. Terus? Pertanyaan untuk Andika, yang putra, gimana pendapatnya? Jessica, Angga? Tidak. Pertanyaan semuanya? Ya, sebelum mengerjakan yang LKPD kedua, agar kita tetap bersemangat, tidak ngantuk. Yuk, tepuk anak saleh. Aku anak saleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Sekarang silakan kerjakan lembar yang kedua, ya. Empat, tulis nama dan kelas. Ada kesulitan dalam mengerjakan soal? Silakan bertanya. Ada kesulitan.
salah satu adalah ilmu kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama arti iman kepada kitab-kitabnya, iman kepadamu kepada Tuhan, sangat salah satu iman yang rukun iman pertama. Betul apa salah? Rukun iman pertama. Beriman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang pertama. Betul apa salah? Salah. Coba siapa yang maju nomor 1? Ya bisa menjawab yang betul. Ya Aura? Oh belum selesai. Ari coba nomor 1 coba Ari. Yang keras. Dibaca nomor 1 soalnya apa? Jawabannya apa? Rukun iman adalah salah satu iman adalah iman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memerintahkan hambanya untuk beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada kitab Allah merupakan salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga. Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan. 110 Ari. Nah, yang nomor 2. Ya, nomor 2. Allah SWT menurunkan kitabnya kepada para rasul. Dan Allah yang wajib diketahui berjumlah. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Soalnya dibaca maju dan jawabnya apa? Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul masing-masing, diturunkan pada zaman tertentu. Kitab Allah yang wajib diketahui berjumlah 4. Berjumlah 4. Betul apa salah? Benar. Kitab Allah berjumlah 4. Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan. 100 untuk Yoga. Sekarang yang nomor 3. Jihan. Ya, Jihan. Ya, beri tepuk tangan untuk Jihan. Ya, semangat. Ya, tepuk tangan. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan selalu untuk Jihan. Sekarang nomor 4. Nabil, ya, Nabil maju. Nomor 4. Dibaca soalnya Nabil. Ya, terus dijawab. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Nah, kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkait dengan akidah dan akhlak, perilaku sesama manusia, makhluk lainnya, dan diri sendiri, perilaku puji terhadap makhluk lainnya. Baik anak-anak, hari ini anak-anak sudah bersemangat mengerjakan apa? LKPD. Apa LKPD itu? Lembar kerja peserta didik dengan baik dan benar. Kalau yang masih ada kekurangan, nanti anak-anak bisa harus tambah rajin belajar di rumah, ya. Di rumah tetap belajar, jangan bermalas-malasan agar tercapai cita-cita. Sekarang dikumpulkan dulu. Nah, lembar kerjanya sini bawah sini maju. Ya, lembar kerjanya dikumpulkan. Lembar 1 dan lembar 2 dipisah ya. Tolong yang lembar 2 dikumpulkan juga. Ya,
yang mungkin tadi belum bisa menjawab dengan benar, mungkin belum paham tapi tidak bertanya. Ya, besok lagi kalau nggak bisa belum paham harus bertanya kepada guru atau ke teman. Ya, terima kasih anak-anak hari ini sudah mengerjakan tugas dengan baik, sudah memperhatikan guru dalam menyampaikan materi. Ya, semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini semoga bermanfaat, terutama ilmunya, ya kan? Bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan seminggu yang akan datang. Ya, insya Allah ya, pelajari materi berikutnya. Ya, sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebelumnya, bila itu bisa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Hanya diletakkan dulu cantik di sekolah kita. Disinfektan juga. Yuk, kita berdoa. Mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Ya, semangat. Hati-hati di jalan, sampai di rumah. Nanti kalau sudah waktunya sholat zuhur, ya harus langsung berwudu terus mereka sholat zuhur. Terima kasih.